kita akan mereview dulu materi terakhir yang menggunakan video itu, yaitu saat belajar masalah persamaan reaksi. Di bagian ini ada dua konsep sebenarnya. Yang pertama ada reaksi kimia dan yang kedua adalah persamaan reaksi. Kalau reaksi kimia adalah peristiwanya, kalau persamaan reaksi adalah simbolnya, penyimbolannya, cara menuliskannya. Kemudian di situ juga ada konsep ini, ada konsep penyetaraan, yaitu menyamakan jumlah atom di sebelah reaktan dan di sebelah produk dengan cara menambahkan koefisien, gitu ya. Ini adalah konsep yang kemarin. Kemudian ada juga jenis-jenis reaksi kimia, mulai reaksi pembentukan, reaksi penguraian, terus ada reaksi pertukaran tunggal hingga pertukaran rangkap. Terus setelah itu ada reaksi pembakaran juga. Dan di bagian akhir anak-anak diminta untuk menyelesaikan tugas yang ini. Apakah ada masalah saat menjawab tugas ini anak-anak? Tidak ada. Semua terjawab ya, karena ini cuma 10 kok. 10 itu paling dikerjakan dalam waktu 5 menit aja selesai. Gitu. Coba kita cek yang ini. Berapa koefisien ditambahkan di MgO2 dan MgO agar ini menjadi setara? Gimana ngeceknya? Mg-nya di sini 1, di sini 1 kan sama. Oksigennya di sini ada 2, tapi di sini masih 1. Berarti agar sama, di sini dikasih koefisien sebanyak 2. Ini ya. Kalau tambah 2, berarti jumlah Mg-nya tidak lagi 1, tapi menjadi 2. Makanya di sisi sini juga ditambah koefisien sebanyak 2. Oke. Insya Allah udah untuk yang bagian pertama. Kalau yang ini anak-anak, coba yang nomor 3. Siapa tahu yang bermasalah kemarin. Nomor 3 itu ada yang bermasalah untuk menyetarakannya. Coba kita cek. Ini C-nya ada berapa? 2. Di sini kan ada 2. Di sebelah sini ada berapa? Ada 1 kan 1. ya? Berarti agar sama ini perlu dikalikan 2. Kemudian hidrogennya di sini ada 6. Sedangkan di sini hidrogennya ada berapa? 2. Berarti perlu ditambah koefisien sebanyak 3. Kan gitu ya? Terus jumlah oksigennya berubah sekarang. Ini 2 kali 2, oksigennya ada 4. Di sini 3 kali 1 ada 3. Berarti jumlah oksigennya 4 ditambah 3 ada 7. Sementara di sisi kiri, ini masih 2. Berarti kurang berapa anak-anak? 5. Kurang 5. Agar sama, berarti perlu dikali berapa koefisiennya di situ? Dikasih koefisien 3,5. Lah yang jadi pertanyaan, bolehkah koefisien dalam angka pecahan seperti ini? Gitu. Sebenarnya sebisa mungkin kita hindari koefisien pecahan anak-anak, karena di dalam persamaan reaksi itu hampir tidak pernah menggunakan koefisien pecahan. Nah, agar itu tidak menjadi pecahan bagaimana? Kita harus membuatnya menjadi bilangan seperti ini, bilangan bulat seperti ini. Gimana cara membuat menjadi bulat? Yaitu ini kita kalikan 2. Semuanya dikalikan 2. Jadinya gimana kalau dikalikan 2? Ini koefisiennya menjadi 2, gitu ya. Karena ini 1 dikali 2. Yang ini 3,5 dikali 2, jadi berapa? 7. 7. Ini dikali 2 jadi 4, ini dikali 2 jadi 6. Jadi begini cara menyetarakannya. Kalau ketemu angka pecahan, usahakan dibuat menjadi bilangan bulat. Oke, bisa untuk menyetarakan ini? Nah, kalau untuk reaksi yang model begini ya, anak-anak, yang model pertukaran, rangkap misalnya yang ini. Ini Mg-nya 1, di sini 1 kan sudah sama ya. Ini ada NO3. NO3-nya ada 2. Di sini NO3-nya ada berapa itu? Ada 1. Berarti agar sama, di sini perlu dikasih koefisien sebanyak 2. Kalau di sini ada 2, berarti Na-nya juga harus berubah, karena N masih 1. Berarti harus dikali 2 juga. Cl-nya di sini ada 2,
di sini ada 2, berarti sudah sama. Begitu mudahnya untuk menyetarakan persamaan reaksi. Ada pertanyaan terkait dengan penyetaraan reaksi? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti sekarang kita akan melanjutkan materinya, anak-anak ya. Bentar, ini Vida baru gabung. Saya admit dulu Vida. Vida tadi udah gabung ya. Untuk selanjutnya, begini. Reaksi kimia itu kan ada 2 bagian. Ada reaktan, ada produk. Artinya, jika kita mereaksikan salah satu suatu zat dengan zat lain, pasti kita akan bisa menghasilkan suatu produk yang berguna gitu kan ya. Lah yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menentukan jumlah zat ini yang dihasilkan dari reaksi kimia? Bagaimana cara menghitung misalkan endapan ini, padatan aluminium sulfat, atau berapa volume gas yang dihasilkan? Nah, untuk menjelaskan konsep yang semacam itu, kita gunakan bagian ini, yaitu konsep stoikiometri atau perhitungan kimianya. Di dalamnya ada hubungan antara persamaan reaksi dengan mol. Kemarin kan kita belajar mol. Kalau kita lihat kayak berdiri sendiri gitu kan ya. Kita belajar persamaan reaksi, kayaknya juga berdiri sendiri. Akan tetapi kalau kita sudah masuk di bagian stoikiometri ini, akan ketemu hubungan antara konsep mol dan persamaan reaksi. Ketemunya di sini, 2 konsep sebelumnya itu. Kalau ada zat direaksikan, membentuk suatu produk, kita bisa menentukan berapa banyak produknya. Masanya berapa, volumenya berapa, jumlah partikelnya berapa, termasuk molaritasnya juga berapa. Nah, langsung aja ya, kita masuk di materinya. Ini ada contoh reaksi anak-anak yang sempat saya lakukan waktu kita pembelajaran offline. Kalau dilakukan di rumah, boleh, tapi perlu kehati-hatian ini. Karena uapnya, kalau kena mata itu sangat pedih. Bahannya mudah didapatkan. Yang pertama kita gunakan sukrosa. Sukrosa itu gula tebu itu lah ya. Yang kedua adalah asam sulfat pekat. Jadi menggunakan asam sulfat pekat sama gula. Kalau ada gula, dikasih asam sulfat pekat, itu terjadi reaksi, anak. Reaksinya seperti ini. Menghitam, dan hitamnya ini terus bergerak. Dia selalu makin tinggi gitu, kayak begini. Sampai kapan berhenti naiknya yang hitam ini? Sampai semua gula di sini bereaksi dengan asam sulfat. Nah, jadi kalau kita amati, sebenarnya ada 2 hasil reaksinya itu. Ada ini, uap, ini namanya uap air, yang ini namanya adalah arang. Jadi kalau ada gula, dikasih asam sulfat, akan menghasilkan 2 zat baru, yaitu arang dan uap air. Ini adalah contoh dari peristiwa kimia, atau contoh dari reaksi kimia. Bagaimana cara membuat persamaan reaksinya? Berarti kita harus tahu ini, rumus molekulnya glukosa, rumus molekulnya arang, dan rumus molekulnya uap air. Asam sulfatnya ini sebagai katalisator, sehingga dia tidak ikut bereaksi. Dari peristiwa ini kita bisa menuliskan persamaannya seperti ini, anak-anak, persamaan reaksinya. Ini adalah rumus dari sukrosa atau gula tadi. Kalau dikasih asam sulfat, dia berubah menjadi ini. Apa? C, karbon, atau sebagai arang ini. Arang itu simbolnya adalah karbon. Dan uap air, berarti simbolnya H2O berwujud gas. Kalau kita lihat, persamaan reaksi ini kan belum setara, anak-anak ya. Ini C-nya 12, dan sebagainya, ini masih 1. Biar sama, berarti ini dikasih koefisien sebanyak 12. Lah yang di sini, oksigennya kan 11, dikasih 11 saja. Hidrogennya juga langsung otomatis 22. Nah, sekarang, misalkan di sini massa gulanya adalah 5 gram. Kira-kira berapa massa arang yang dihasilkan? Berapa volume uap air yang dihasilkan?
itu bisa dihitung menggunakan konsep mol dan persamaan reaksi ini. Jadi kita langsung menggabungkan dua konsep sebelumnya ke satu konsep sekarang yang disebut sebagai stoikiometri reaksi. Bagaimana cara menghitungnya? Ini konsep yang digunakan, yaitu hubungan mol dan koefisien reaksi. Bagaimana hubungannya? Katanya anak baik-baik saja gitu ya. Hubungan antara mol dan koefisien reaksi itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Namun kalau secara kimia hubungannya seperti ini. Perbandingan koefisien reaksi itu sama dengan perbandingan mol. Saya ulangi ya, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi konsep yang kita pelajari hari ini hanya ini saja. Nggak ada konsep yang baru. Koefisien kita dapatkan dari persamaan reaksi, mol kita dapatkan dari konsep mol sebelumnya. Jadi dari dua konsep sebelumnya itu ada hubungan, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Tadi kan kita punya persamaan reaksi ini anak-anak ya, yang di slide sebelumnya, yaitu penguraian sukrosa atau gula menjadi karbon dan uap air. Terus ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 12, ini koefisiennya 11. Artinya kita bisa mendapatkan perbandingan koefisien 1 banding 12 banding 11. Itu konsepnya. 1 itu dari sini, 12 dari ini, 11 dari sini. Itu adalah perbandingan koefisien. Nah, bagaimana dengan perbandingan molnya? Ya, kita gunakan yang ini tadi. Bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Berarti ini 1, ini 12, ini 11. Detailnya bagaimana, anak-anak? Detailnya begini. Cara membacanya. Jika 1 mol sukrosa direaksikan akan menghasilkan 12 mol karbon dan 11 mol uap air. Cara membacanya begitu. Jadi koefisien ini boleh dibaca sebagai molnya karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. 1 mol sukrosa bisa menghasilkan 12 mol karbon dan 11 mol uap air. Bisa dipahami ya? Itu masih konsepnya dulu, belum sampai ke perhitungannya. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya masuk contohnya anak-anak ya. Ini contohnya luar biasa ini. Nah ini contohnya. Kita sudah menghubungkan persamaan reaksi dengan konsep mol sekarang. Sebanyak 3,42 gram sukrosa rumusnya tadi ya, ditetesi dengan asam sulfat pekat. Jika diketahui massa atom karbon adalah 12, hidrogen 1, dan oksigen 16, kita disuruh menentukan 4 hal ini. Berapa mol sukrosanya, perbandingan masing-masing zat, perbandingan molnya, massa karbon yang dihasilkan, dan volume gas air pada kondisi STP. Tahap mengerjakannya bagaimana kira-kira? Tahap mengerjakannya. Tahap pertama adalah kita harus membuat persamaan reaksinya dulu, anak-anak. Ini persamaan reaksinya dulu. Dibuat sampai setara. Artinya jumlah atom C yang di kiri dan di kanan harus sama gitu ya. Kalau ini sudah disetarakan, kita tentukan perbandingan koefisiennya. Berarti 1 banding 12 banding 11. Persis kayak tadi. Terus, tentukan juga perbandingan molnya. Berarti 1 banding 12 banding 11 juga. Ini kan ada 3 zat. Ada sukrosa, ada karbon, ada air. Mana yang bisa dicari molnya dulu kira-kira? Zat yang bisa dicari molnya adalah yang ada data sebagai variabel di soal. Yang punya data hanyalah sukrosa. Artinya kita harus menghitung mol sukrosanya dulu. Ini tahapan pertama.
Kita hitung dulu ya. Ini ada massa, kita cari mol sukrosanya. Gimana cara mencari mol sukrosa? Yaitu massa dibanding dengan MR-nya. Massanya itu ini, 3,42. Nah sekarang berapa MR-nya sukrosa itu? Kita hitung aja MR sukrosa. 12 ini dapat dari mana, Nana? Ini adalah dari jumlah massa atom karbon. Atom karbon itu kan massanya 12 ini. Kemudian atom karbon jumlahnya juga 12. Berarti 12 dikali 12. Kalau yang ini, 1 itu dapat dari massanya hidrogen. 22 ini dari jumlah atom hidrogen. Berarti 1 kali 22. Dan ditambah dengan 16. 16 itu adalah massanya atom oksigen. 11 ini adalah dari sini, yaitu jumlah atom oksigennya. Kalau dijumlah, ini dikalikan dulu, ditambah dengan perkalian ini, dan perkalian ini jumlahnya menjadi 342. Sehingga molnya bisa dihitung. Mol sukrosa adalah massanya 3,42, MR-nya 342, ketemulah 0,01 mol. Artinya, di sini ada sukrosa sebesar 0,01 mol. Nah, sekarang berapa molnya C? Karena kita diminta untuk menghitung massa karbon. Harus tahu molnya dulu. Bagaimana mencari molnya C? Kita gunakan perbandingan ini. Kalau sukrosa molnya, koefisiennya 1, molnya sekian. Berarti kalau 12, berapa molnya? Ya tinggal dikalikan aja. Berarti 12 dikali ini. 0,12 mol. Kalau uap airnya berapa molnya? Ya kita gunakan perbandingan. Ini kan 11. 11 dikali ini aja. Ketemunya adalah 0,11 mol. Sampai ini dulu ada pertanyaan, silakan. Sebelum tak lanjut. Mister itu tadi dari mol C sama H2O-nya itu dikalikan sama yang di kiri ya? Atau iya, tinggal dikalikan sama yang di kiri. Kalau yang di sini 1 enak. 12 langsung dikali 1 gitu, Mas. Cepat kan ya. Karena perbandingannya ini 1 dibanding 12. Bisa dipahami ya? Oke. Paham. Kita pertahankan perbandingan ini. 1 banding 12. Kalau 1, 0,01 berarti 12 kan 12 kalinya. Kalau 11 berarti kan 11 kalinya. Itu aja. Lihat. Gampang itu kalau matematikanya kuat, insya Allah kuat. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung massa karbonnya, Mbak Mas ya. Karena sudah ada molnya. Bagaimana mencari massanya karbon? Ya tinggal masukkan ke rumusnya aja, yaitu mol dikali AR-nya C. Molnya 0,12, AR-nya C itu 12. Ketemulah 1,44. Apa satuannya? Satuannya adalah gram. Karena ini sudah berupa massa. Artinya, massa karbon yang dihasilkan adalah 1,44 gram. Begitu. Ini kan konsep mol yang kemarin. Yang dulu itu mudah sekali. Sudah ada mol, tinggal mencari massanya. Begitu juga untuk mencari volume gas H2O ini anak-anak. Udah ada molnya kan? Tinggal dimasukkan aja. Volume H2O itu adalah mol dikali dengan volume molar. Karena kondisinya STP. Berapa volume molar dalam kondisi STP? Yaitu 22,4 liter itu. Artinya volume uap air yang dihasilkan adalah 2,464 liter. Begitu. Kalau ada persamaan reaksi, kita bisa menghitung massa zat, kita bisa menghitung volume gas, dan sebagainya berdasarkan perbandingan koefisien dan perbandingan mol. Ada pertanyaan? Boleh di screenshot yang bagian ini, silakan kalau mau di screenshot. Oke, kalau nggak ada tak lanjut ya. Contoh kedua. Contoh keduanya begini anak-anak.
sebanyak 2,4 gram magnesium direaksikan dengan asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Pertanyaannya, hitunglah volume gas hidrogen yang terbentuk jika diukur pada 0 derajat dan 1 atmosfer. Kondisi ini itu sama dengan kondisi STP. Jadi 0 derajat 1 atmosfer itu sama dengan STP. Bagaimana langkah mengerjakannya? Pertama ini, kita buat persamaan reaksi, perbandingan koefisien, dan perbandingan molnya. Magnesium, kalau ketemu HCl itu membentuk ini, MgCl2 dan H2. Sehingga perlu ditambahkan koefisien sebanyak 2 di sini untuk menyetarakan. Perbandingan koefisiennya 1 banding 2 banding 1 banding 1. Perbandingan molnya juga sama, 1, 2, 1, 1. Nah, sekarang di antara 4 zat ini, mana yang bisa dicari molnya terlebih dahulu? Kita lihat soalnya, ternyata ada massa Mg. Artinya, Mg inilah yang kita tentukan massanya terlebih dahulu. Molnya terlebih dahulu. Bagaimana mencari molnya? Gunakan rumus ini. Mol Mg berarti massa dibagi AR-nya. Massanya 2,4. AR-nya Mg itu 24. Anak-anak. Saya lupa nggak tak tuliskan di sini. Tidak apa-apa ya. AR-nya Mg itu 24. Sehingga molnya ketemunya 2,4 dibagi 24 yaitu 0,1. Artinya di sini molnya 0,1. Kalau ini 0,1 di sini berapa? 0,2. 0,2. Di sini berapa? 0,1 juga. Di sini juga 0,1. Nah, yang kita tulis yang mana, Nak? Yang ditanyakan aja. Yang penting yaitu hidrogen. Berarti yang dituliskan cukup molnya hidrogen yaitu sebesar 0,1 mol. Karena perbandingannya 1 banding 1. Begitu. Mister, itu yang ditanya volume, Mister. Iya, nggak apa-apa. Ini kita cari molnya dulu. Nah, setelah dapat mol, bisa nggak dikonversi ke volume? Bisa, pakai konsep mol itu. Yaitu, volume hidrogen sama dengan mol dikali volume molar. Karena kondisinya STP ini. Begitu. Masukkan 0,1 dikali 22,4. Ketemulah 2,24 liter. Kesimpulannya, volume hidrogen yang dihasilkan adalah 2,24 liter. Begitu cara jawabnya. Simple ya? Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Alhamdulillah nggak ada. Kalau nggak ada, kita ke latihan anak-anak. Latihan 1, silakan di screenshot dulu. Karena soal yang harus dijawab dan diupload adalah ini. Silakan di screenshot dulu nomor 1. Sudah? Nah, pertanyaannya seperti itu. Sebanyak 2,4 gram aluminium direaksikan dengan asam klorida berlebih menghasilkan aluminium klorida dan gas hidrogen. Pertanyaannya 4 ya. 4 ini. Dan cara menjawabnya persis sama dengan ini. Jadi, dibuat persamaan reaksinya dulu, dicari perbandingan koefisien, perbandingan mol, terus dicari molnya aluminium, terus dicari molnya hidrogen. Ketemulah jawabannya. Jadi modelnya kayak gini ya, untuk contoh latihan 1. Bagi yang belum screenshot, silakan screenshot dulu, latihan 1. Sudah? Nggak ada? 2, silakan di screenshot dulu, yang nomor 2. Nomor 2, ada reaksi ini batu di sekitar kita ya, kalsium karbonat. Semua batu itu rata-rata rumusnya ini, kalsium karbonat. Kalau direaksikan dengan HCl ini sudah setara, membentuk gas CO2. Soal sebelumnya kan gini kan anak ya, yang diketahui di reaktan. Kita disuruh menghasilkan produk. Sekarang dibalik.
produknya diketahui. Nah ini, produknya diketahui, yang disuruh mencari adalah masanya kalsium karbonat. Berarti dibalik. Kita cari molnya CO2 dulu, kondisinya STP, dan ada volume. Kita kan bisa mencari molnya kan. Ini dapatkan molnya, terus gunakan perbandingan sehingga ketemu molnya CaCO3 ini. Kalau mol CaCO3-nya udah ketemu, kita bisa menghitung masanya. Jadi jawabnya, cari mol CO2 dulu, dapatkan mol CaCO3 pakai perbandingan, baru hitung massa kalsium karbonatnya. Begitu. Itu nomor 2 ya, strateginya seperti itu. Nomor 3, screenshot dulu. Silakan. Nah, yang nomor 3 anak-anak, persamaan reaksinya belum setara. Berarti langkah pertama anak-anak harus membuat penyetaraannya dulu. Ini kan C-nya 1, hidrogennya belum sama gitu ya. Setarakan dulu. Kalau sudah, lihat pertanyaannya. Hitunglah jumlah molekul oksigen yang diperlukan untuk membakar 3,2 gram gas metana. Metana itu ini, oksigen itu ini. Dapatkan molnya metana dulu. Karena ada masanya. Ketemu molnya, kita bisa mencari molnya oksigen. Yang ditanyakan hati-hati adalah jumlah molekul. Kalau jumlah molekul, hubungannya dengan bilangan Avogadro. Berarti molnya oksigen tinggal dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Itu ya cara jawabnya ya. Dapatkan mol metananya, pakai perbandingan cari mol oksigen, baru kalikan dengan bilangan Avogadro. Simple ini. Nomor 4, silakan di screenshot dulu. Nomor 4. Sudah? Strategi jawabnya gimana? Sebanyak X gram logam magnesium. Berarti ini yang ditanyakan. Direaksikan dengan 100 ml HCl 0,1 M yang ini. Berarti menggunakan mol yang ada volume larutan dan molaritasnya. Dicari molnya ini. Mol HCl-nya. Menggunakan data ini dan ini. Mol HCl-nya dapat, kita bisa mendapatkan molnya Mg pakai perbandingan koefisiennya. Setelah ketemu molnya Mg, baru kita bisa mencari massa logam magnesiumnya. Gitu. Jadi langkah pertama, cari mol ini dulu ya. Terus dapatkan mol ini pakai perbandingan, baru cari massanya. Mol dikali dengan AR itu. Ketemulah massa magnesium. Begitu untuk 4 soal latihan hari ini. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Jadi minta tolong kan anak, soal ini di screenshot benar-benar ya. Kerjakan di lembaran, di foto, di-upload dalam format PDF. Semuanya dalam bentuk PDF, biar waktu saya ngecek itu ringan. Kalau pakai Word, saya sulit sekali ngeceknya. Karena harus buka dan sebagainya. Tapi kalau PDF, gampang. Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita sudah selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah cukup materinya hari ini. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.